Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikran dengan NIM 2131811101. Saya di sini akan menjelaskan materi yang bertema manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Dengan mata kuliah manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Dan dosen pengampu Bapak Muhammad Khazin Ahyar SEMEK. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada umat ini. Baik, saya akan menjelaskan materi yang bertema manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Pengertian manajemen aset dan liabilitas. Manajemen aset adalah sebuah proses pengelolaan suatu aset baik milik perorangan maupun kelompok atau perusahaan, organisasi, dan lembaga. Pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Sedangkan liabilitas adalah suatu kewajiban utang yang harus dibayar pada periode tertentu. Tujuan manajemen aset dan liabilitas. Tujuan menjaga kesehatan bank serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Yang kedua, mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir. Di samping juga memaksimalkan harga pasar dan ekuitas perusahaan atau bank. Dan yang ketiga, kebijakan dalam menjalankan strategi ketentuan harga baik dalam bidang lending maupun flooding. Pengertian dan tujuan aset liability committee. Pengertian aset liability committee adalah komite pendukung direksi dengan tugas menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas bank secara terintegrasi. Aset Liability Committee dibentuk tujuan memperdayakan bank agar bersangkutan mampu bersaing di pasar dalam menentukan tingkat bunga sekarang maupun masa depan yang akan datang. Fungsi Aset Liability Committee. Yang pertama, mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar, dan manajemen pemodalan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang ketiga, untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. Yang keempat, untuk melakukan review atas rencana kontingensi bank. Fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam manajemen aset dan liabilitas yaitu yang pertama, manajemen likuiditas. Yang kedua, manajemen gap. Yang ketiga, manajemen valuta asing. Yang keempat, manajemen investasi dan pendapatan. Sekian penjelasan saya. Semoga yang mendengar bisa dipahami dan bermanfaat. Bila saya salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.